Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodi Oktober, NIM 19+330041. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang makalah dari kelompok 5 yang berjudul Perang Sempit. Pengertian perang sempit. Perang sempit merupakan peristiwa yang ada di Indonesia. Konflik ini terjadi antara etnis yang ada di Indonesia dan berakhir dengan kerusuhan. Kejadian yang bermula di Kota Sempit, Kalimantan Tengah ini bulan Februari 2001 dan terus berlangsung sampai tahun itu berakhir. Walaupun berawal di Kota Sempit, tetapi kerusuhan itu terus beredar ke seluruh penjuru Kalimantan Tengah. B. Penyebab Perang Sempit. Perang sempit ini terjadi karena adanya kaitan dengan ekonomi lokal. Penyebab utamanya adalah pada saat ada perkelahian di tambang emas antara suku Dayak dan Madura. Hutan itu Kalimantan Tengah pada saat itu memang terkenal sebagai wilayah perbatasan yang tidak mengenal hukum dan terjadi banyak bentrokan antar suku. Sebelumnya juga sudah terjadi beberapa kericuan di daerah tambang itu, yaitu antara pekerja Melayu dengan penjual kayu dari Madura, dan terakhir adalah antara orang Dayak dan Madura. 1. Pemenggalan kepala. Pemburuan kepala adalah kegiatan untuk mengambil kepala seseorang yang telah dibunuh. Hal ini juga dilakukan saat Perang Dunia Kedua dan juga Perang Vietnam. 2. Repos pemerintah. Repos yang dilakukan oleh pemerintah adalah mengirim pasukan militer dan juga polisi mengamankan situasi yang terjadi di Kalimantan Tengah akibat Perang Sempit. 3. Mitos Panglima Burung. Setelah terjadinya Perang Sempit di Kalimantan Tengah, banyak mitos beredar seperti mitos Panglima Burung. Sebetulnya banyak orang yang tidak percaya dengan adanya Panglima Burung. Karena saat kerusuhan yang terjadi di Kalimantan Tengah itu terjadi, suku Dayak dianggap memerlukan tameng agar mereka terlihat lebih ganas dan kejam. 4. Dari Sempit ke Palangkaraya. Setelah terjadinya Perang Sempit, akhirnya Palangkaraya pun terkenal dampak dari kejadian tersebut. Sebenarnya sudah banyak warga dari Kalimantan yang terdiri dari banyak yang mengungsi ke Palangkaraya karena adanya kerusuhan tersebut. 5. Pasca kerusuhan Palangkaraya. Sejak Perang Sempit terjadi sudah sekitar 19 tahun berlalu. Walau begitu, kondisi di Kalimantan setelah 1 tahun berlalu masih belum bisa sepenuhnya disebut kondisif secara total. Terutama untuk warga Madura yang masih tinggal di sana. Banyak warga Madura yang sudah menyembunyikan identitas mereka, tapi masih ketahuan disuruh untuk pergi meninggalkan Pulau Kalimantan. C. Cara penyelesaian Perang Sempit. 1. Menerjunkan satuan pengaman dari Polri dan TNI ke lokasi kerusuhan, misalnya dengan memberikan seruan kepada semua pihak pertikaian, mengadakan evakuasi para korban dan warga Madura wilayah tetangga, melaksanakan patroli dan menempatkan pasukan pada tempat yang rawan dan pertikaian. 2. Melakukan tindakan persuasif dan preventif terhadap kelompok yang terkait untuk mengantisipasi berkembangnya kerusuhan yang meluas, seperti mengeluarkan himbauan yang disampaikan media massa dan elektronik serta mobil keliling secara kontrinya. 3. Meyakinkan gubernur, para bupati dan camat di Kalimantan Tengah agar tidak mengambil jalan pintas memulakan suku Madura ke Pulau Madura.
karena warga Madura tidak di daerah Kalimantan Tengah. 4. Sudah sejak tahun 1930 apabila pemerintah memulangkan suku Madura ke Pulau Madura akan mengakibatkan kecemburuan sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.